Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amma ba'du. Bagaimana kabar tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabatku semuanya, para tuan-tuan khalifah, para jemaah, para mursyidin. Semoga kiranya Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa dapat istiqomah di dalam ajaran tarekat Naqsabandiyah ini. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengupas tentang kalimat tahlil. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, bahwasanya kalimat tahlil ini adalah suatu kalimat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita semua, yaitu dikisahkan pada suatu saat Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah bergelar kalamullah, yang artinya orang yang bisa berbicara kepada Allah. Jadi dikisahkan pada saat itu Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepada hamba suatu ilmu yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun Nabi Musa membantah dan dia berkata, ya Allah, sesungguhnya semua umatku mengucapkan kalimat itu, namun sesungguhnya aku ingin sesuatu yang khusus yang engkau berikan kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahui olehmu wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini diletakkan di sebuah neraca, dan sebelahnya lagi diletakkan kalimat la ilaha illallah itu, maka akan lebih beratlah kalimat la ilaha illallah itu. Dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa nilai kalimat la ilaha illallah itu sungguh berat dan tiada tandingannya. Juga banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, siapa yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Dan pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang kalimat zikir la ilaha illallah ini, yang sebagaimana kita ketahui
dan biasa lazim kita saksikan, terutama di wilayah kita ini, terutama di Sumatera ataupun di Jawa, khususnya di Indonesia ini, kita sering melihat ya setiap malam Jumat pada umumnya di masyarakat maka diadakan wirid Yasin. Dan kita melihat dan juga mungkin kita ikut menjadi peserta membaca wirid Yasin tadi itu, pada bahagian tertentu ada kita untuk diajak membacakan zikir la ilaha illallah itu yang dipimpin oleh seseorang. Maka tak kala itu ya, seorang yang memimpin tadi itu dia mengucapkan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka disambut rame-rame, hai umbak. Lalu disambungin lagi, la ilaha illallah. Disambut rame-rame lagi, hayyum maujud. Baru yang ketiga kalinya, la ilaha illallah hayyum maksud. Barulah bersama-sama mengucapkan zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa yang membimbing tadi itu, yang membawakan, kenapa dia mengucapkan terdahulu sampai 3 kali itu la ilaha illallahnya? Mungkin nanti apabila kita bertanya kepada dia, minta izin Tuan, kenapa tadi Tuan 3 kali membawanya pertama? Mungkin entah dia bisa menjawab atau tidak. Terlepas daripada itu, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok kalimat tahlil tadi itu diucapkan 3 kali sebelum kita bersama-sama berzikir melakukannya. Jadi tiap-tiap kalimat itu, termasuk zikir la ilaha illallah itu ada makomnya, ya, ada makomnya di dalam diri. Jadi yang pertama sekali itu, tak kala seorang tadi itu membawakan menarik kalimat la ilaha illallah itu, makanya yang pertama itu dia menempatkan guratan kalimat jalan zikir tadi itu di dalam diri. Maka ditariklah kalimat itu dari pusat la sampai ke ubun-ubun, ilaha sampailah ke bahu kanan, ilallah ke dalam hati sanubari ataupun latifah qalbi. Jadi yang pertama itu tak kalah ya mengucapkan la ilaha illallah itu menempatkan kalimatnya. Jadi setelah ditempatkan kalimat itu di dalam diri, maka diucapkan lagi yang kedua, la ilaha illallah. Merasakan. Tadi setelah kita tempatkan dia, kita rasakan yang kedua. Adakah jalan getaran, ya, jalan getaran daripada makom kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalimat la ilaha illallah inilah disebut ya zikir lam jalalah, ya, karena dia dari pusat ditarik sampai ke ubun-ubun, ya, ilaha ke bahu kanan, illallah ke dalam hati sanubari. Nah, dia kan begini, jadi berbentuk seperti huruf lam malik yang terbalik. Jadi setelah pertama tadi itu ditempatkan, yang kedua dirasakan, yang ketiga diucapkan lagi la ilaha illallah, ditetapkan, ya. Pertama ditempatkan, yang kedua dirasakan, yang ketiga ditetapkan.
Kalau sudah tetap dia makomnya, guratan ya kalimah lam jalalah tadi itu dari pusat ke ubun-ubun, ke bahu kanan, ke latifah kolbi atau ke hati. Ya, latifah kolbi itu bagi yang sudah mengambil jalan tarekat sudah tahu letak makomnya dua hati, dua jari di bawah susu sebelah kiri. Maka setelah ditetapkan tadi itu, maka mulailah bersama-sama berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya sesuai dengan bilangan yang dikehendaki. Nah, jadi di sini memang di dalam amalan, terutama di dalam zikir ya, dan di dalam kurikulum Tarekat Naksabandiyah ya, itu ada beberapa tingkatan yang menggunakan zikir la ilaha illallah. Ya, yang pertama tadi itu sampailah nanti setelah maqam kulhu jasad, maka dia disuruh ya oleh guru tadi itu mengerjakan zikir nafi isbat namanya, dengan pengucapan kalimah la ilaha illallah dengan kafiat yang khusus. Dan nanti pada makom selanjutnya nanti ada makom kalimah tahlil sebagai kalimat ya, namanya zikir fidah, yaitu penebus daripada api neraka, yang sesuai dengan hadis Nabi. Sesungguhnya kalimat tahlil itu la ilaha illallah apabila diucapkan 70.000 kali dapat dijadikan penebus api neraka. Nah, namun di sini saya tidak ya menyalahi adab, tidak berani mengajarkan tingkatan zikir nafi isbat dan tahlil itu, karena itu hanya boleh didapatkan melalui bersuluh. Namun di sini saya ya memberitahukan, mengijazahkan secara umum kalimat tahlil tadi itu ya, karena saya sendiri melihat mungkin ya buat kawan-kawan para jemaah tadi yang belum mengambil jalan tarekat, ya kan mungkin ikut wirid juga ya, daripada tidak tahu ya jalan makna kalimat tahlil tadi itu. Maka itu di sini saya ijazahkan ya kalimat tahlil ini secara umum, dan insya Allah apabila nanti Tuan mengikuti apa yang saya ajarkan ini, maka saya bertanggung jawab dan kalimah zikir tahlil tadi itu bersanad kepada saya. Jadi sekali lagi di sini ya, saya mengijazahkan secara umum kepada tuan-tuan yang mau ya menerima talqin zikir ini, kalimah lam jalalah, zikir lam jalalah ini dari saya ya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau yang sudah mengerti ya bagus, mungkin dengan penjabaran ini lebih paham lagi ya. Jadi pada hari ini saya izinkan bagi tuan-tuan yang mau mengambil sanad zikir lam jalalah ini, saya ijazahkan ya dengan ikhlas ya. Caranya perhatikan sekali lagi ya, mula-mula ditarik kalimah itu dari pusat, la dimakrifatkan sampai ke ubun-ubun ya, la sampai ke ubun-ubun, ilaha dimakrifatkan ke ujung bahu kanan, dan illallah dimakomkan di hati sanubari atau latifah kolbi yang dua jari di bawah susu sebelah kiri. Jadi saya ulangi lagi, la ilaha illallah. Begitulah makomnya ya, berbentuk lam jalalah dia. Jadi nanti di akhir video ini akan saya bimbing ya beberapa lama saatnya, supaya dapat merasakan talqin zikir tadi itu memang benar-benar jalan ya, di dalam ada makom di makom diri kita. Jadi bagi tuan-tuan sekalian ya, di sini sekali lagi saya meminta maaf, bukan menyalahi adab ya. Untuk yang talqin tingkatan zikir nafi isbat dan tahlil fidah itu saya tidak boleh mengajarkannya di sini, itu harus mendapatkannya di dalam suluk. Namun zikir lam jalalah ini sebagaimana
ini sudah umum ya, dipraktekkan atau diwiridkan pada malam-malam Jumat ya, diperwiridkan terutama kita di kampung-kampung ya, di tempat kediaman kita. Nah, jadi di sini bagi yang belum tahu jalannya ya, saya ikhlas untuk mengambil sanad dari saya ini makom zikir lam jalalah itu ya. Dan sekali lagi bagi yang sudah tahu jalannya, mendapat talqin dari gurunya ya, mudah-mudahan dengan penerangan ini lebih bermanfaat lagi dan lebih yakin lagi. Dan di sini nanti saya mengajarkan nanti tuan-tuan yang mau mengambil sanad dari saya ini ya, boleh ikuti saya, nanti saya akan melapaskannya sampai beberapa kali dan nanti boleh diikuti ya. Baik, yang mau mengambil talqin zikir lam jalalah ini, pertama konsentrasilah, pejamkan mata dan kuatkanlah ingatan kepada Allah dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin la yanahi wa ila namut wa la insyaallah minal abidin. Nah, baiklah tuan-tuan sekalian, demikian tadi ya, dengan mengikuti tadi ya jalan zikir lam jalalah ya, saya ikhlas ya untuk mengajarkan, saya ijazahkan ilmu ini kepada siapa yang mau dengan izin Allah Ta'ala ya. Ya, saya tidak meminta bayaran apapun ya. Ya, kalau nanti sampai benar-benar mau ya, cukup tuliskan di kolom komentar ini qabiltu ya, dengan menuliskan komentar qabiltu berarti tuan-tuan ya sudah sah mendapat sanad ijazah dari saya menjalankan, melakukan zikir la ilaha illallah atau zikir lam jalalah ini ya. Nanti selanjutnya setelah mengetahui ini, tuan-tuan boleh melatihnya ya, sehabis sholat, bilangannya berapa terserah, enggak ditentukan bilangannya ya. Yang jelas semakin banyak tuan melazimkan zikir ini semakin baik ya. Mau 100 kali, mau 200 kali, mau 500 kali, bahkan sampai 1000 kali boleh. Nah, caranya nanti zikir tadi itu dizaharkan ya.
dijaharkan ya boleh kuat, boleh sekedar kedengaran sendiri, ya lihat-lihatlah situasinya ya. Ya nanti kalau misalnya Tuan mengerjakan yang di rumah, ya rumah Tuan itu berdempetan dengan yang lain, khawatir kalau kuat-kuat nanti menimbulkan fitnah, maka cukup sekedar kedengaran telinga kita sendiri. Yang paling penting dalam mengerjakan zikir lam jalalah ini, ya sepanjang mengerjakan zikir yang tadi itu, maka kuatkan ingatan kepada makom jalan zikir lam jalalahnya tadi itu, ya. Di dalam zikir lam jalalah tadi ini ya banyak pengertian sesuai dengan tingkatan. Ada seseorang yang mengucapkan, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dalam hati ada la maksudi illallah, tiada yang dimaksud hanya Allah. Ada yang dia mengucapkan zikir yakni la ilaha illallah dengan lisannya, dalam hatinya ma'rifahnya la ya'rifu illallah, tiada yang dikenal hanya Allah. Ada juga yang dalam lisannya dia menyebutkan zikir la ilaha illallah, dia mengekali maknanya dengan la ma'buda illallah, tiada yang disembah hanya Allah. Dan ada juga seorang yang sampai telah makomnya, tak kala lisannya mengucapkan zikir la ilaha illallah, ya dalam hatinya, dalam ma'rifatnya di situ dia menetapkan la maujudi illallah, tiada yang wujud hanya Allah. Jadi dalam maknanya ini saya pulangkan kepada tuan-tuan sekalian, ya tuan-tuan sudah sampai mana merasa makom tuan tadi itu, ya yang penting terus dilazimkan ya di dalam menjalankan jalan zikir ini, dilatihlah setiap hari ya. Jadi jangan hiraukan nanti kalau orang komen yang macam-macam yang tak baik begini begitu, nggak usah dihiraukan. Yang penting dalam hati tuan niatkan ya, ingin belajar benar-benar ya, memperbanyak zikir tadi ini ya. Mudah-mudahan selama kita di dunia ini mengekali, melazimi, membasahi lidah kita dengan kalimat la ilaha illallah ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yang sesuai dengan hadis Nabi tadi itu, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tapi bukan itulah tujuan kita ya. Syukur-syukur ya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Namun di sini yang paling penting yang kita inginkan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini saya mohon maaf ya apabila mungkin ada tuan-tuan yang kurang berkenan. Tak kala saya mengijazahkan ilmu ini ya saya minta maaf, karena ini bersifat umum ya. Daripada tuan-tuan nanti mengerjakan zikirnya la ilaha illallah tidak menentu tuan dapatnya dari mana. Nah bagusan ya ini saya terangkan, dan tak kala tuan menerima talqin ijazah ini, maka insya Allah ya ijazah zikir yang tuan kerjakan ini bersanad kepada saya, dan saya bersanad kepada guru saya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan demikianlah keterangan tentang zikir lam jalalah ini, yang mudah-mudahan bagi yang mendengarkan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon ya kepada tuan-tuan, jangan lupa yang benar-benar ingin mengambil talqin zikir lam jalalah tadi dari saya, maka jangan lupa ucapkan atau ketik di dalam komentarnya qabiltu. Insya Allah apapun yang saya buat ini tentunya saya mohon ampun kepada Allah ya, dan mohon maaf kepada tuan-tuan semua, para khalifah, para mursyidin, tuan-tuan guru sekalian. Semoga kiranya tidak ada kesalahpahaman dalam saya menyampaikan ini, dan tentunya pun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kiranya saya membagikan ijazah ini ya, Allah memberikan, mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap di jalan tarekat ini. Yang sudah masuk dan yang belum masuk ke dalam jalan tarekat, segeralah
carilah seorang guru yang mursyid, ya, yang dekat dengan domisili tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan dengan amalan tarekat ini bisa membawa kita lebih baik, bisa mendidik hati kita, ya, karena ajaran di dalam tarekat itu adalah untuk memperbanyak zikir, membersihkan hati sesuai dengan hadis Nabi, kullu sayin saqalatul qalbu zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat pencucinya, pencuci kalbu itu adalah zikrullah. Demikianlah, ya, ceramah dari saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.